Geliat bisnis narkoba di Indonesia sepertinya tak pernah sepi. Pasokannya terus mengalir dari luar negeri. Cara menyelundupkannya pun beragam. Ada yang disembunyikan di dalam mebeler atau bahkan mesin hidrolik pembersih kandang ayam, seperti yang baru-baru ini terjadi. Mirisnya, kaki tangan sindikat narkoba jaringan internasional ini bukan cuma dari kalangan warga sipil. Ada oknum anggota TNI yang ikut bermain. Untuk memutus mata rantai jaringan narkoba ini, Badan Narkotika Nasional dan Direktorat 4 Narkoba Mabes Polri pun harus bekerja ekstra. Bagaimana para pemain narkoba ini menyelundupkan barang-barang haramnya? Saksikan Menyingkap Tabir selengkapnya. Sedikitnya 100 kg sabu dan 300.000 butir pil Happy Five coba diselundupkan ke Indonesia lewat jalur laut. Barang-barang haram tersebut disembunyikan lewat kiriman mebel dari negeri Taiwan. 2 dari 3 tersangka terpaksa ditembak mati karena berusaha melawan saat hendak diringkus petugas Badan Narkotika Nasional. Tarik senjata. Ya tarik itu mau ngosongin peluru. Saya nggak tahu, Pak. Makanya tak kasih tahu ya kan. Stop. Tahan. Saya di dalam. Bukti kalau Indonesia dalam darurat narkoba terlihat jelas. Dari barang bukti yang dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional di kawasan Monas beberapa waktu lalu, jumlahnya cukup banyak. Ada 445 kg sabu, 422 kg ganja, 190.000 lebih pil ekstasi, dan 323.000 butir pil Happy Five. Dari sekian banyak barang bukti yang dimusnahkan, sebagian diantaranya hasil tangkapan bandar narkoba jaringan internasional yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Udara. 2 dari 3 anggota sindikat narkoba jaringan internasional tewas dalam peristiwa baku tembak dengan petugas gabungan Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai. 1 di antaranya oknum anggota TNI Angkatan Udara. Ada 100 kg narkoba jenis sabu yang disita petugas dalam operasi gabungan ini. Sebuah gudang yang berada di sentra Kosambi, Tangerang, Banten inilah yang disasar tim gabungan BNN dan Bea Cukai. Disinyalir, gudang ini digunakan untuk menyimpan narkoba yang dikirim dari luar negeri. Anjing pelacak pun diturunkan untuk mencari barang-barang haram yang dimaksud. Good boy. That's a boy. Good boy. Share di ini dulu ya. Ya. Jangan di-share itu masih panjang. Siap. Rupanya, sofa inilah yang diduga kuat dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan narkoba. Ya, sama. 5 kursi Mas ya? Ternyata benar, narkotika jenis sabu dan pil Happy Five ditemukan di dalam sofa ini. Jumlahnya cukup banyak. Untuk sabu, beratnya mencapai 100 kg. Sedangkan untuk pil Happy Five, jumlahnya mencapai 300.000 butir.
Dalam operasi ini, BNN dan Bea Cukai menangkap seorang pria berkeluarga negaraan Taiwan bernama Yen Jen Che. Sedangkan dua lainnya masing-masing berinisial HC, HL yang berkeluarga negaraan Taiwan, dan seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara berinisial ZA tewas diterjang timah panas karena berusaha melawan saat ditangkap. Inilah barang bukti yang disita petugas gabungan BNN dan Bea Cukai dari tangan bandar narkoba jaringan Indonesia Taiwan. Selain narkoba, disita pula satu pucuk senjata api milik tersangka yang digunakan untuk melawan petugas. Sebetulnya dengan menyita barang sebanyak ini kita menyelamatkan hampir 900.000, terutama generasi muda yang berpotensi mengkonsumsi barang yang sangat berbahaya ini. Jaringan ini merupakan pemain lama. Jaringan ini juga dikendalikan dari dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dan jalur laut menjadi pilihan mereka untuk memasukkan barang-barang haramnya ke Indonesia. Modus yang dilakukan juga masuk modus yang lama juga, yang mebel seperti yang di Jepara pada saat itu, ya. Maka ini terulang. Dan ini sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa ini melibatkan jaringan yang ada di lapas. Lapasnya mana masih kita dalami, ya, karena kita akan melakukan langkah-langkah tindakan. Ini sampai sekian hari ini pun, detik ini masih kita membuktikan bahwa di lapas itu tempat mereka melakukan kejahatan. Sementara itu, soal keterlibatan seorang oknum TNI Angkatan Udara dalam jaringan ini dibenarkan Kepala Pusat Polisi Militer Maijen TNI Dodik Wijanarko. Tersangkanya yang tertembak mati karena melakukan perlawanan itu tadi Ibu Menteri sudah menyebutkan Praka ZA. Dinasnya di Wing 1 Paskat di Halim. Anggota TNI tidak boleh bermain tentang narkoba. Bila terlibat proses hukum yang keras ditambah dengan pemecatan, bila melakukan perlawanan sikap. Butuh waktu cukup lama untuk mengungkap jaringan narkoba ini. Karena modus operandi yang dilakukan jaringan ini sangat sulit diendus oleh aparat penegak hukum. Proses sejak informasi masuk, kita analisa, kemudian kita melihat sistem, mengawasi mereka berlayar, kemudian tambat pelabuhan akhir, bongkar, counter delivery, kurang lebih 1 bulan lah. Bagi kami, begitu dapat informasi furniture, kemudian negaranya itu adalah negara high risk, negara yang kita kategorikan sebagai sumber narkotik, ya kita memberikan perhatian yang lebih. Dari 3 anggota sindikat ini, praktis BNN hanya menahan Yen Jen Che. Lelaki asal Taiwan ini pun sudah barang tentu akan menerima ganjaran hukuman yang cukup berat. Bukan cuma Badan Narkotika Nasional, Direktorat 4 Narkoba Mabes Polri juga meringkus sindikat pengedar narkoba jaringan internasional asal Tiongkok dengan barang bukti ratusan kilogram sabu. Kami memiliki video eksklusifnya. Alhamdulillah, banyak lagi, banyak. Pasti tadi cek. Pasti